Assalamualaikum, semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Bab 48-49. Tiba-tiba istriku cuek. Disinilah Feli dan Dewi berada, di salah satu mall terbesar di kota Jakarta. Dewi mengajak Feli ke dalam toko baju-baju branded. Pilih yang banyak, kita habiskan uang Kak Dewa. Hahaha, ujar Dewi. Dewa tadi memberikan kartu kredit kepada istrinya sebelum berangkat ke kantor tadi. Dewa kembali merasa bersalah karena dulu dia tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan Feli. Dia hanya memberi uang yang cukup untuk kebutuhan dapur saja. Untungnya Feli memiliki uang tabungan untuk membeli kebutuhannya sendiri. Mereka memilih dengan begitu antusias, apalagi Dewi, si paling rempongi bel dan gila belanja. Kamu harus memakai ini nanti, ujar Dewi, sambil menyerahkan beberapa baju yang dia pilih untuk kakak iparnya itu. Walaupun kakak iparnya itu sudah mulai terlihat modis, namun masih kurang menurutnya. Dewi akan memberikan S3 entuhan jari jemarinya untuk menyulap Feli agar terlihat lebih modis, elegan, berkelas dan S3 sih menurut versinya, apalagi kakak iparnya kini sudah menjadi seorang model. Begitu saja sudah membuat Dewa marah-marah, apalagi nanti jika Feli berpakaian, menurut fashion yang dianut oleh Dewi Naraharja yang super S3 sih, bisa-bisa Dewa langsung kejang-kejang melihat penampilan terbaru istrinya. Seperti saat ini Dewi hanya mengenakan tank top crop dan rok mini keluar rumah, sungguh berani dia. Sedangkan Feli hanya mengenakan dress selutut yang simple namun elegan. Apa ini? Tanya Feli, sambil melihat baju yang ia pegang. Mini dress yang begitu pendek dan nerawang, membuat Feli bergidik ngeri. Ini tuh lingerie. Kak Feli harus memakai ini saat sedang berduaan dengan Kak Dewa di dalam kamar, biar Kak Dewa semakin bucin dengan muka. Ujar Dewi sambil tersenyum mengnolda. Emang harus ya? Tanya Feli dengan malu-malu kambing. Selama ini Feli hanya berani mengenakan hot pants dan tank top saja di depan Dewa, tidak dengan baju seperti saringan. Ya haruslah. Emang Kak Feli mau Kak Dewa lihat cewek S3 sih di luar sana? Pasti enggak kan? Jadi mulai sekarang Kak Feli harus lebih berani lagi di depan Kak Dewa, ingat pelakor zaman serius. Feli pun akhirnya luluh dengan bujuk rayu sang adik ipar. Mereka berbelanja banyak sekali sampai lupa waktu dan segalanya, bahkan Feli lupa untuk memberi kabar kepada suaminya, sedangkan ponselnya yang terus berbunyi ia abaikan karena memang ponselnya ia silen. Sehingga membuat laki-laki tampan mengumpat kesal, karena panggilannya tidak pernah dijawab sama sekali. Membuat laki-laki tersebut resah dan gelisah menunggu kabar dari sang istri tercinta, telepon juga nggak diangkat. Cek, awas aja kalau kamu berani macem-macem yang, aku hukum kamu, atau perlu aku kurung kamu. Gerutu Dewa kesal, sambil mondar-mandir dan sesekali mengacak-acak rambutnya seperti orang frustrasi, dan tidak bisa fokus dengan kerjaannya. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam di mall dengan berbelanja begitu banyak, apalagi Dewi sudah seperti orang yang mau jualan saja dia. Kini mereka memutuskan untuk pulang, dan Feli masih melupakan bahwa dirinya belum mengabari suaminya sama sekali. Mereka berdua berjalan beriringan keluar mall, namun Dewi yang sedang mengoceh dan tak memperhatikan jalannya tak sengaja menabrak seseorang. Hei! Kamu tidak punya mata ya? Bentak seorang wanita cantik dan super S3 sih yang tidak sengaja Dewi tabrak. Aduh. Maaf mbak, saya kurang hati-hati tadi. Ujar Dewi meminta maaf dengan tulus, karena memang dia yang salah. Dewi. Bab 49. Hai Dewi, apa kabar? Tanya wanita itu dengan ramah. Hendak memtigaluk Dewi namun dengan cepat Dewi menghindar, dan menatap sinis wanita itu.
Dulu dia sangat menghormati dan menyayangi wanita itu, sudah ia anggap seperti saudara sendiri, namun malah membuatnya kecewa besar dengan mengkhianati kakak kandungnya. Seperti yang lo lihat, lo tidak buta kan? Ketus Dewi, sedangkan Feli tampak mengerutkan keningnya melihat sikap ketus Dewi terhadap wanita S3C di depannya. Apa dia teman dari Dewi dan mereka sedang memiliki masalah begitulah pikir Feli. Dewi kamu kok ketus sih sama kakak? Bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol dulu di kafe, apa dia temanmu? Ajak aja sekalian. Ajak wanita itu dengan tersenyum manis dan menganggap Feli adalah teman dari Dewi. Wanita itu sangat percaya diri bahwa Feli akan luluh terhadapnya seperti dulu. Sorry ya, gue nggak ada waktu basa-basi dengan cewek basi kayak lo. Dan apa lo bilang tadi temen? Dia bukan teman gue, tapi dia adalah kakak ipar gue, istrinya Kak Dewa. You know. Sarkas Dewi sambil menatap sinis wanita itu. Dek, istri Dewa. Tidak mungkin. Dewa itu cinta banget sama aku, tidak mungkin dia menikah dengan wanita lain. Aku sangat yakin itu, karena dari sekian banyak wanita yang mendekatinya hanya akulah satu-satunya wanita yang berhasil membuatnya jatuh cinta. Ucap Jenika dengan percaya diri, ya wanita itu adalah Jenika mantan kekasih Dewa. Cih. Percaya diri sekali lo wahai bekas, lo pikir Kak Dewa masih mau mencintai pengkhianat kayak lo? Jangan mimpi deh lo. Gara-gara dia kakaknya itu menderita dan trauma sampai-sampai dia tidak mau menikah seumur hidup. Kenalin ini Kak Feli istri Kak Dewa, dan Kak Dewa sangat mencintainya, dan melupakanmu, lanjutnya dengan merangkul Feli dan membisukan sesuatu kepadanya. Ayo saatnya keluarin kata-kata mutiara yang aku ajarin Kak, untuk membasmi pelakor macam dia tuh. Bisik Dewi di telinga Feli. Serius. Tapi aku tidak bisa, aku tidak biasa berkata seperti itu. Balas Feli dengan berbisik, Feli belum tahu saja wanita di depannya itu adalah mantan kekasih Dewa. Cek, lakukan seperti yang sudah aku ajarin. Pasti bisa. Sudah lakukan saja. Perintahnya sambil masih berbisik, entah apa yang sudah Dewi ajarkan kepada Feli yang polos itu. Kenapa kalian bisik-bisik? Pasti kalian berencana membohongiku kan? Tidak mungkin Dewa menikah dengan gadis kampung ini, lihatlah dia bukan selera Dewa sama sekali, merendahkan Feli. Mendengarkan dirinya direndahkan membuat Feli tidak terima, awalnya dia sedikit ragu untuk bersikap kurang sopan kepada Jenika, namun ternyata wanita di depannya itu malah merendahkan dirinya. Cih. Pasti kamu sedang menghayalkan untuk menjadi istri Dewa, lihat penampilan kamu itu sama sekali bukan tipe Dewa sama sekali. Dasar memandang penampilan Feli yang hanya dalam balutan dress selutut simpel dan tertutup, sesuai perintah dari sang suami. Tapi dia emang cantik sih. Tapi masih cantikan aku dan S3 sih tentu saja. Gerutu Jenika dalam hati. Emang gue istrinya. Lo siapa? Cuman mantannya kan? Tanya Feli pada wanita tersebut. Asik juga nih, pakai lo gue. Tidak salah juga aku ngikutin Dewi. Wanita tersebut menatap sinis Feli. Jadi kamu memang benar istrinya Dewa. Kenapa selera Dewa jadi turun sih? Ejeknya. Kenalin aku adalah mantan pacar Dewa satu-satunya, dan cinta pertamanya bahkan mungkin saja masih Dewa cintai sampai sekarang, ujarnya dengan percaya diri. Dek. Jadi dia mantan Mas Dewa satu-satunya, cantik sekali sesuai dengan tipe Mas Dewa memang. Bisa jadi Mas Dewa masih mencintainya? Apa ini yang membuat Mas Dewa sulit mencintaiku? Karena dia masih mencintai Jenika ya Tuhan. Ucap Feli dalam hati,
Ia terdiam menatap wanita yang pernah bertahta di hati suaminya. Ada rasa minder dalam diri Feli, benarkah suaminya itu masih mencintai Jenika?